puji tes. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul tempat ini kembali dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang ke rumah Tuhan, kita mau angkat satu pujian dan kita mau katakan bahwa Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan kami ya Yesus. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan bahwa berkat Tuhan pada hari ini dan Tuhan boleh sediakan bagi kami semua. Haleluya Yesus. Saya bagi berdiri semuanya. Oh
kehidupan kami ya Bapa. Tidak pernah habis kami boleh menikmati kasih setia-Mu. Tidak pernah Tuhan Kau meninggalkan kami sedetik pun ya Bapa. Oh haleluya Yesus, buat hari ini penyertaan Tuhan yang selalu sempurna dalam kehidupan kami, sehingga sore ini Tuhan kami boleh bersama-sama berkumpul tempat ini untuk kami boleh menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau mengurapi setiap pribadi kami Tuhan. Engkau menguduskan setiap pribadi kami ya Bapa. Engkau menjamah setiap kami Yesusku, agar kami layak di hadapan Tuhan. Bapa, urapi setiap lidah bibir kami yang akan menaikkan pujian syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah puji-pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu Yesusku. Kami yang boleh melayani Tuhan pada sore hari ini, pakai kami Tuhan, berkati kami ya Bapa. Urapi kami agar kami boleh bersama yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan, Kau juga memberkati seluruh sidang jemaat Makedonia yang boleh hadir pada sore hari ini ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk kami memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita boleh tetap berdiri. Kita mau katakan bahwa tiada berkesudahan kasih Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik bagi saya.
bersaksi, monggo saya persilakan, ada yang mau bersaksi pada sore hari ini. Oh haleluya, saling melihat. Puji Tuhan, saya kena percaya kalau kita mau menyaksikan cita kasih Tuhan pasti banyak ya Bapak Ibu Saudara. Karena setiap hari Tuhan nyatakan kasih-Nya dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, tapi kita sore hari ini kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Kalau tidak ada yang bersaksi, saya udah bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup kami Tuhan. Di tangan-Mu ya Bapa, biarlah dengan urapan Roh Kudus kita dibaharui selalu. Haleluya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu.
kami bagaikan bejana yang siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu malam hari ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan bersama kami, Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau mengetahui setiap hati kami yang datang pada saat malam hari ini. Kami dipuaskan oleh Tuhan, dan Engkau berfirman dalam hidup kami, dan Engkau menjadikan hidup kami Allah Tuhan, menjadikan hidup kami terang, bisa menerangi orang-orang di sekitar kami, bahkan boleh menjadi jawaban bagi setiap pergumulan anak-anak-Mu atau orang-orang yang di luar Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap mendengar serta menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Matius pasal 14 ayat 14 mulai sampai ayatnya 21. Matius 14 ayat 14. Saya bacakan kalau sudah ketemu. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Sudah ketemu, saudara? Amin. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Untuk ayat 21 di situ dikatakan, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang dimaksud itu bukan berarti mereka tidak makan, ya, yang anak-anak dan perempuan. Anak-anak dan perempuan itu tidak dihitung, gitu ya, tidak dihitung. Jadi yang dihitung saat itu laki-laki dewasa. Artinya kalau dihitung berarti ya kalikan 3 saja, gitu. Berarti kurang lebih 15.000 atau 10.000 lah. 10.000 Yesus memberi makan kepada orang sekian banyak. Nah, dari awal saja, pelayanan Yesus adalah pelayanan yang bukan sekedar pelayanan seperti saya, ya. Kalau saya kan cuma pelayanan rohani pada saudara, tapi Yesus pelayanan yang all out, pelayanan yang ia ngajar, ia praktek, begitu. Dia bicara tentang mengasihi, dia lakukan. Dia bicara tentang mujizat, dia lakukan. Yesus bicara tentang memberi, dia lakukan. Bahkan Yesus mengajar dengan seluruh hidupnya.
Saat dia harus mengajarkan bagaimana kasih yang sempurna itu, dia lakukan, dia siap untuk disalib. Kalau kita perhatikan di ayat ini, ayat 14 di situ, awalnya saya sebenarnya cuma dari ayat 16 begitu saja, tetapi ayat 14 itu bagi saya sebuah kalimat yang di dalamnya ada sentuhan rasa di dalamnya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang besar, melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Di situ dikatakan apa? Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Belas kasihan. Belas kasihan itu hanya ada di hati, ya. Melihat, berempati, bersimpati, langsung lakukan tindakan. Terlalu banyak di zaman sekarang kita melihat kondisi-kondisi di zaman sekarang. Kalau kita melihat sesuatu di jalan, apa yang kita lakukan? Melihat langsung api kunti, api kunti. Terus apa? Video, viralkan, ya. Apakah dia sudah melakukan sesuatu? Ya enggak, cuma viralkan saja. Nah, dari situ timbullah komen-komen, ada yang mau like, ada yang membuli, ada yang dan lain sebagainya. Bukan sesuatu yang positif yang terjadi, tetapi ya kalau toh nanti jadinya itu membantu orang lain yang membantu. Tapi Yesus lakukan itu, dan saya sangat senang dengan sebuah kalimat, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya sangat senang juga di live TikTok atau di apa namanya, di ya pokoknya kalau scroll di video-video pendek di YouTube atau Facebook gitu, ada banyak cerita-cerita atau kisah-kisah yang memang sengaja dipakai untuk menyentuh hati kita. Ada yang menggelitik, ada yang menyentuh, ada yang membuat emosi. Tetapi saya tertarik dengan setiap kali ada sentuhan-sentuhan yang membuat kita terbawa kepada suasana mengasihi orang itu, bersimpati kepada orang. Kenapa orang itu dalam kondisi lemah tapi bisa berbuat sesuatu? Kalau boleh saya mau katakan, orang-orang yang seperti itulah sebenarnya yang punya hati Yesus, gitu. Di mana berbuat tidak selamanya, tidak harus kita kuat baru kita menolong orang, memberikan pertolongan orang yang lemah. Tidak harus kita punya uang banyak. Bahkan ada beberapa banyak yang di video-video itu dalam kondisi kekurangan, melihat orang yang lebih lemah, padahal dia lapar, roti yang ada diberikan kepada orang itu. Wow, menggugah hati. Wow, ini bagus. Tapi seringkali itu sekedar apa namanya, kita wow begitu saja. Tapi bagaimana dengan implementasi kemudian hari? Apakah kita juga lakukan hal itu kepada orang-orang di sekitar kita? Kadang kita terlalu terpukau saja. Tetapi pelajaran kebenaran firman Tuhan sore hari ini atau malam hari ini, kita melihat yang bukan rekayasa, melihat bukan sekedar apa namanya karena mau di video, tetapi Yesus yang penuh dengan kasih itu benar-benar dicatat oleh Matius bahwa Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan dan kepada orang-orang banyak itu dan menyembuhkan mereka.
Bahkan ayat setelah itu dikatakan Yesus sebenarnya harus beristirahat. Menjelang malam murid-muridnya datang kepada mereka, tempat ini sunyi. Dan hari sudah mulai malam, suruh orang banyak itu pergi. Hati murid-murid Yesus adalah mewakili hati-hati kita, manusia. Kenapa suruh pergi? Ya karena kita tidak punya apa-apa. Sedangkan orang itu berdatangan ribuan. Sekali lagi Matius mencatat di sini, hati murid-murid berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Siapa tahu dengan membeli makanan itu kita juga dapat makanan, begitu ya. Kalau kita sudah kerja, seringkali kalau bagi yang pekerja gitu, begitu ada kerja lembur gitu, biasanya kerja lembur itu hitungannya per jam harganya ada. Artinya itu kerja yang ekstra, dihargai harus lebih lagi. Kalau Yesus sendiri yang kerja, Yesus adalah bosnya juga. Mau datang dari siapa? Ya dari dirinya sendiri. Harusnya Yesus beristirahat. Murid-murid berkata, suruh mereka pergi, bukan diusir. Ya, tapi ya bagaimanapun juga ya walaupun dengan cara halus atau keras, ya diusir, saudara. Suruh pergi, ya. Mohon bapak-bapak, ibu-ibu, ya kami sudah bekerja sepanjang hari. Saatnya kita beristirahat. Saya mau beristirahat, saya mau tidur. Murid-murid juga mungkin berkata seperti itu kepada banyak orang. Tapi apa kata Yesus? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Kalau saya terjemahkan lagi kalimat Yesus ini, jangan suruh mereka pergi sebelum mereka makan. Jangan suruh mereka pergi sebelum mereka kenyang. Jangan suruh mereka pergi sebelum mereka mendapatkan jawaban. Mereka pulang harus dengan jawaban. Jadi anak-anak Tuhan, GBI Makedonia, jadilah jawaban bagi setiap orang. Saya lupa ayatnya di Amsal itu dikatakan, kalau engkau sanggup melakukan hari ini, jangan tunda menjawab orang itu. Jangan suruh pergi orang besok kemari. Kalau engkau sudah bisa lakukan hari ini, langsung tolong hari ini juga. Kalau engkau bisa menjawab hari ini, jawab hari ini. Jangan pulang dulu, besok kemari lagi. Ya model-model seperti itu, model orang-orang yang besok aja ya, besok kemari lagi, besok ada jawaban. Itu biasanya ya orang-orang ekonomi, saudara ya. Orang ekonomi itu biasanya ya semakin lama itu uang bisa diputar walaupun cuma sehari. Coba bawahnya. Amsal 3:28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan diberi. Iya. Sedangkan yang diminta ada padamu. Sedangkan yang
diminta ada padamu. Amsal, di garis bawah itu, Amsal Amsal 3 3 ayat 28 ya. Iya. Jangan berkata kepada orang yang minta jawaban kepada kita, padahal kita bisa menjawab hari ini, atau kita bisa berbuat hari ini, terus kita berkata, pergi, besok datang kemari, besok ada jawaban. Padahal hari itu kita ada. Saya paling nggak suka dengan, ya, tapi di sini nggak ada ya anak-anak Tuhan di sini. Ya, saya sering kali dengar di tempat lain, saudara. Ngobrol-ngobrol, tapi yang nggak punya duit loh. Dikit-dikit ngomongnya nggak punya duit gitu loh. Ya, supaya apa saudara? Tidak diutangi atau dimintai tolong gitu ya. Demikian juga kalau saya menyelesaikan sebuah kasus, kalau hari ini saya mendapatkan jawaban, saya tidak mau berlama-lama sehingga kasus itu harus lama-lama yang akhirnya nanti jadi tidak jelas begitu. Ada memang yang sengaja dibuat lama. Itu bisa menguntungkan yang membuat lama atau bisa membuat bingung yang mereka-mereka yang mendapatkan jawaban. Yesus berkata, jangan suruh mereka pulang sebelum mereka mendapatkan jawaban, sebelum mereka makan. Kalau hari ini bisa selesaikan. Mereka pulang dengan jawaban. Bayangkan kalau keperluan seseorang yang merindukan jawaban itu kepada kita adalah orang yang lapar. Sedang pada kita ada sesuatu yang dapat kita berikan. Lantas kita berkata, besok ya, terlalu malam. Ini lapar, saudara. Orang yang datang ini lapar. Dan ini jawaban, makan. Artinya menyuruh orang itu terlilit perutnya sepanjang malam. Itu pun nanti datang pagi atau siang ya, belum dipanasi kan pakai makanannya gitu ya. Dan itu jahat loh di hadapan Tuhan. Kalau ada langsung Yesus melakukan ini, Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid Yesus bukan murid-murid yang jahat. Saya mau katakan, murid-murid Yesus bukan murid-murid yang jahat, tetapi murid-murid Yesus ini realistis. Faktanya apa? Ayat 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Apa bisa ini menjawab mereka? Tidak mungkin. Paling bisa menjawab 5 orang atau paling banyak 10 orang, guru. Itulah sebabnya daripada untuk mereka, ya mereka biar pulang semua. Adil kan? Adil nggak saudara? Adil. Tapi tidak ada kasih. Bukankah Allah kita di dalam Yesus, Dia adalah Allah yang penuh kasih dan adil. Dan Dia kerjakan itu. Dia adil. Semua makan, Dia kasih. Dia kasih makan. Amin. Kita bisa enggak itu semua? Harus bisa. Kita anak-anaknya. Adil dan kasih itu tidak bisa digabung, saudara.
Tidak bisa digabung, bukan tidak bisa dipisahkan. Saat mungkin sebagai orang tua, saat lihat anaknya tukaran sama tonggo, siapa yang dibilang? Kalau orang tua itu mengasihi anaknya, yang dibela anaknya tuh adil enggak? Padahal anak yang nakal. Adil enggak kita membela anak kita? Enggak adil. Tapi kasih gimana? Kita kasih kepada anak. Tapi bisa adil enggak? Enggak adil, saudara. Sulit. Adil dan kasih itu disatukan. Tetapi Allahku, Allahmu adalah Allah yang adil dan Allah yang penuh kasih. Upah dosa itu maut. Artinya apa? Kalau menurut keadilan Allah, menurut keadilan, manusia semua harus dihukum, harus mati. Itu adil. Tapi bukankah Allah itu penuh kasih? Amin. Lantas, bagaimana cara Allah mengasihi manusia? Bukankah Allah itu harus mengasihi manusia? Tapi gimana ini manusia dikasih, tapi kan manusia berbuat dosa. Manusia harus dihukum. Lantas gimana saudara? Dia adalah Allah yang adil dan Allah yang penuh kasih. Itulah sebabnya dia rela korbankan dirinya. Vonis dijatuhkan, manusia harus hukum mati. Dia menjadi pengganti dari dosa kita. Saudara dan saya tidak alami hukuman, Yesus yang alami hukuman. Dia bisa menggabungkan keadilan dan kasih itu, sehingga saudara dan saya mengalami itu. Kita alami kasih Tuhan dan keadilan Allah itu ada di dalamnya. Itulah Yesusku, itulah Yesusku. Katakan amin. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ekor. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Apapun pergumulan kita, dan apapun juga apa yang ada pada kita, sekecil apapun, dan sekecil itu mungkin kita katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, permasalahan yang ada padaku dan apa yang ada padaku ini tidak bisa menjawab permasalahanku. Terlalu berat masalahku dan kemampuanku sangat kecil sekali. Tetapi saya mau katakan, malam hari ini firman Tuhan berkata, berapapun kekuatanmu, serahkan kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalan. Amin. Sebab di dalam namanya ada jaminan tetap. Cuma 5 ketur roti Tuhan, 2 ekor ikan menjawab 5.000 orang. Nggak mungkin, memang nggak mungkin menurut akal pikiran kita. Tapi bukankah Dia Allah yang supranatural? Dia yang mampu melakukan semuanya, memberikan mujizat yang hebat. Seminggu saya bicara tentang Yesus sebagai juru mudiku. Besok minggu, apa itu juru mudi? Ya, besok minggu. Lagu yang dipersiapkan juga judulnya Tuhan Yesus juru mudiku.
Izinkan apa yang ada pada kita, percayakan kepada Dia yang bisa mengatur semuanya. Tuhan datang kepada Elia. Datang ke Jalan Sarfat sana. Minta makan di sana. Jalan Sarfat bilang, yang ada padaku cuma tepung segenggam dan minyak sedikit. Ini aku jadi makan. Ini makanan terakhir untukku dan anakku. Elia berkata, berikan dulu kepadaku. Buat itu semua, buat, dan setelah itu berikan kepadaku. Mentolong ini Elia. Tetapi apa yang terjadi? Begitu janda ini mengikuti firman Tuhan melalui perkataan Elia, dia lakukan sepanjang masa kering keluarga ini, ibu dan anak ini hidup sampai masa panen. Terus bisa memberi makan Elia dan dua orang ini, ibu dan anaknya. Indonesia saat ini tidak baik-baik saja, saudara. Kenapa demo? Karena Indonesia lapar. Kok mau cari kerja, sedangkan yang kerja aja di PHK. Masyarakat kesulitan, DPR juga begitu kan? Yang jadi masalah, jadi pertanyaan, apakah DPR joget-joget itu salah? Tidak salah, saudara. Tapi kenapa gara-gara joget-joget rumahnya digeruduk, gitu ya? Lapar Indonesia. Ingin jawaban, kami bersyukur anak-anak Tuhan. Serahkan semua pergumulan kita, biar Tuhan yang campur tangan. Terjadi mujizat-mujizat setiap hari di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Yesus berkata, bawalah roti dan ikan itu kemari. Dibawa kepada Yesus, diambil, diucapkan berkat. Bagi, murid-muridnya bingung, dibagi tenan enggak iya? Kira-kira bisa nggak dibagi 5 ketul roti loh Tuhan Yesus? Ikannya cuma 2. 5 tambah 2, 7, dibagi 5.000. Walaupun dapat tulang ikannya pun juga tidak kenyang, saudara. Tapi kalau itu diserahkan kepada Sang Pembuat Mujizat, dia ada lagu baru, apa? Pembuat Mujizat, Pembuat Mujizat sejati. Refrennya. Dalam lali. Ya, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi oleh kuasa-Mu. Ya, pegang hidupku dan ya, Yesus buka jalan setiap pergumulan kita. Pergumulan apa pada malam hari ini yang ada pada kita? Mungkin kita merasa jalan buntu. Dia membuka jalan bagi persoalan-persoalan kita. Menjawab setiap pergumulan kita. Bawalah itu kepadaku. Bawalah kemari. Mungkin kita dengan merasa malu, Tuhan, apa cukup dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan? Sekali lagi,
Kok cuma masalahmu? Ini masalah 5.000 orang, tercukupi. Apalagi cuma masalah kita atau keluarga kita, terlalu gampang bagi dia. Membelah laut, siapa yang bisa? Hanya Yesus yang bisa lakukan itu. Menundukkan badai. Murid-murid kebingungan, bagaimana ini? Gugah Yesus, Yesus bangun, ini kita mau binasa. Yesus katakan, diam, tenang. Bukan ngomong pada murid-murid, kepada badai dikatakan, diam, tenang. Dia lakukan itu. Mungkin ada huru-hara dalam rumah tanggamu. Undang Yesus. Dia akan teduhkan badai rumah tangga kita. Badai pergumulan kita. Dia sanggup lakukan itu semua. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada banyak orang. Dan mereka mereka separuh. Nah, semuanya makan sampai setengah kenyang. Kenyang semuanya, saudara. Dia menjawab pergumulan kita itu total, katakan amin. Yesus menjawab pergumulan kita itu total, sampai tuntas pergumulan kita. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti. Masih ada potongan roti yang sisa. 12 bakul penuh. Tadi itu cuma 5 kentur roti dan 2 ekor ikan dalam 1 bakul cukup. Tetapi begitu mujizat terjadi, 12 bakul penuh. Itu kalau kita mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap masalah. Engkau akan terbelalak terus dan tidak pernah puas dengan mujizat itu. Kok ada aja? Oh Tuhan, ada mujizat lagi, mujizat lagi. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Ratapan 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Mujizat demi mujizat selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Setiap pagi selalu baru berkat rahmat-Nya, kebajikan-Nya di dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Dari pujian yang saya mau nyanyikan tadi, yang sempat dinyanyikan tadi.
Tuhan Yesus, Engkau Juru Selamat, Engkau Penolong, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar di sore hari ini. Meteraikan semua firman-Mu di dalam hati kami. Penuhi hati kami dengan firman-Mu. Dan firman yang berkuasa itu merubah kehidupan kami, membuat kami kuat, membuat iman kami bertambah, dan membuat hati kami terus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kami di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang memberkati kami sore hari ini. Engkau tahu setiap pergumulan hidup kami, baik dalam keluarga, pekerjaan, pribadi lepas pribadi kami. Dan Engkaulah yang menjadikan kami kuat, yang menjadikan kami dapat melihat kuasa-Mu, dapat menikmati mujizat lepas mujizat dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Semua kami yang datang pada malam hari ini, kami diberkati, kami dikuatkan, dan jadikan kami berkat bagi orang yang lain yang ada di sekitar kami, yang ada haleluya, haleluya di sekeliling kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah bukakan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan, agar kami umat-Mu di tempat ini, kami dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang sebentar, kami akan bawa korban persembahan kami, tanda syukur kami kepadamu. Setiap persembahan yang kami bawa dikuduskan, disucikan. Terlebih hati kami, pikiran kami dikuduskan Tuhan, sehingga kami layak membawa persembahan di hadapan Tuhan. Dan persembahan kami boleh dipakai untuk lebaran pelayanan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat kasih setia-Mu Tuhan Yesus dicurahkan buat kami yang datang pada saat sore hari ini. Dan kami mau akhiri ibadah kami pada sore hari ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau